membentuk pemerintahan persatuan nasional yang kuat. Terpaksa koalisinya besar. Nanti akan dibilang, kabinet Prabowo, kabinet gemuk. Banyak. Ya negara kita besar, Bung. Negara kita luasnya sama dengan Eropa. Eropa 27 negara. Kita satu negara. Oke, kita lanjutkan kembali perbincangan. Bang Andre, kalau menjawab pertanyaan tadi terkait anggaran, kemudian apakah memang nanti kantor kementeriannya akan seperti apa, kemudian juga ada nggak mungkin kementeriannya satu di Jakarta, satu di IKN, dan lain sebagainya. Nah, secara teknis akan seperti apa nantinya? Rati, Pak Prabowo kan tadi punya waktu yang longgar, 8 bulan untuk sampai dilantik. Ya. Lalu yang kedua, Pak Prabowo ini bagian keberlanjutan pemerintah Pak Jokowi. Semuanya sudah dipersiapkan secara matang. Sehingga kita bisa lihat, meskipun kementerian ini dipecah, itu tidak akan ada mutasi perpindahan orang. Ya, cari gedung baru tuh nggak ada. Jadi semuanya akan tetap di kantor posisi masing-masing. Anggaran SDM ya, semua akan anggaran itu kan sudah disiapkan di APBN. Jadi APBN 2025 itu posturnya sudah di-prepare, dipersiapkan untuk memang untuk kabinet ini. Itulah kelebihan dan kemudahan yang didapatkan oleh Pak Prabowo. Yaitu blessingnya, alhamdulillah itulah. Jadi semuanya sudah dipersiapkan, sehingga tadi disampaikan oleh Hamdan tadi. Jadi program-program Pak Prabowo itu bisa tereksekusi, bukan sebatas omon-omon waktu kampanye gitu. Contoh, Badan Gizi Nasional. Itu kan program Pak Prabowo. Sudah dibentuk di zaman Pak Jokowi, dipersiapkan. Anggarannya pun sudah disiapkan di anggaran. Tapi badan baru lagi, 2025. Padahal kita ada Badan Pangan Nasional. Itu hal yang berbeda. Beda lagi ya. Jadi Badan Gizi Nasional itu targetnya bagaimana Januari 2025 ini itu sudah bisa melakukan eksekusi makan siang bergizi gratis di berbagai daerah Indonesia. Contoh, di daerah pemilihan saya Sumatera Barat. Itu ada 19 kota kabupaten. Jadi di Januari ini harapannya akan ada 19 dapur ya yang mulai bekerja untuk mendistribusikan makan siang bergizi gratis. Satu dapur unit pelayanan itu bisa 3.000 sampai 5.000 siswa. Itu 19. Bulan April itu kali 2. Itu untuk daerah Sumatera Barat saja. Satu seperti yang saya ketahui ya. Belum daerah lainnya belum daerah lain. Itu contohnya. Bahkan Pak Prabowo di janji kampanye bilang apa? Bahwa bahkan di pidatonya beliau sampaikan, saya akan swasembada pangan. Indonesia menjadi lumbung pangan dunia. Itu tidak sebatas omon-omon, tapi eksekusi. Bagaimana caranya? Pak Jokowi melalui APBN 2025 itu sudah mensahkan anggaran 15 triliun untuk Pak Prabowo bisa mengeksekusi yang namanya intensifikasi lahan pertanian. Bagaimana nanti proses pengairannya, teknologi pertaniannya, benihnya, dan masuk juga anggaran untuk cetak 150.000 hektar di 2025 ini cetak sawah baru. Itu menunjukkan apa? Semuanya sudah dipersiapkan secara matang. Jadi kekhawatiran masyarakat pengaman kami maklumi. Tapi percayalah, insya Allah berikanlah kesempatan Pak Prabowo dan Ada kekhawatiran dari Bang Andreas tadi terkait wakil menteri yang tidak berfungsi hanya sebagai gunting pita, menemani dan lain sebagainya. Kita kan sama-sama di DPR pernah melihat wakil-wakil menteri seperti itu. Nah, untuk itu sudah menjadi evaluasinya kan seperti apa? Makanya dari tadi Hamdan sudah jelaskan. Setiap wakil menteri itu di nomenklatur yang sudah disiapkan itu jelas. Tugasnya apa? Wakil menteri ini tugasnya apa? Wakil menteri ini tugasnya apa? Jelas untuk membantu menterinya. Sehingga ini sinergisitas, kolaborasi, semangat itu dibangun. Makanya itulah butuhnya kemarin retreat di Hambalang 2 hari. Dan besok insya Allah ada retreat lagi di Magelang. Ya. Untuk apa? Untuk pertama membangun chemistry. Yang kedua memahami program Pak Prabowo. Yang ketiga nanti ada arahan teknis langsung dari Pak Prabowo kepada menteri dan wakil menteri. Sehingga tanggal 27 mereka pulang, 28 para menteri dan wamen ini bisa langsung gaspol sehingga rakyat ya, harapan rakyat itu bisa segera terpenuhi. Karena kita lihat Pak Prabowo itu modalnya itu di survei Litbang Kompas itu berapa? 75% ya. 80. Ya, 80% masyarakat percaya dan suka dengan pemimpinan Pak Prabowo. Nah, tentu dengan harapan yang begitu tinggi,
ini tidak akan disia-siakan oleh Pak Prabowo. Beliau, saya kenal persis, tahu persis ketua umum dan ketua dewan pembina saya ini. Beliau ingin memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Beliau ingin dikenang sebagai presiden yang memberikan legasi terbaik dalam sejarah Republik Indonesia. Dengan cara apa? Bekerja dan melayani masyarakat. Bekerja dan melayani masyarakat. Saya ingin ke Bang Andreas terlebih dahulu. Bang, tadi sudah muncul videonya Pak Prabowo bahwa menjelaskan ini kita negara yang besar, jadi wajar dong kalau kementeriannya juga banyak. Tanggapan Anda seperti apa, Bang Andreas? Iya, betul kita negara besar dalam arti bahwa membutuhkan pekerjaan-pekerjaan besar juga gitu. Cuma ya tadi saya katakan tadi seperti yang Prof. Ibnu sudah kemukakan juga gitu bahwa di dalam kementerian itu memang yang bekerja itu eselon 2 dan staf-stafnya itu betul gitu. Nah, menteri itu dan wakil menteri kalau ada wakil menteri di situ ya fungsinya adalah mengkoordinasikan pekerjaan. Jadi menteri itu ketika dia memulai pekerjaan dia harus bisa menerjemahkan pikiran presiden itu dengan tepat gitu. Nggak boleh salah. Jadi misalnya ketika periode yang lalu gitu, pertanyaan kami di Komisi 10 di awal rapat apa yang dimaksudkan, apa yang akan dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam menerjemahkan pembangunan sumber daya manusia di bidang pendidikan. Kenapa? Karena pembangunan sumber daya manusia itu core-nya itu ada di pendidikan. Ya di situ Menteri harus bisa menjelaskan dengan tepat apa yang dimaksudkan dengan pendidikan. Nah kemudian muncullah ya ketika itu Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka yang disampaikan oleh Pak Menteri Pak Nadiem, dan bagaimana menerjemahkan kembali ke implementasinya dari Merdeka Belajar itu dilakukan oleh para dirjen dan terutama ya pada direktur-direkturnya gitu. Jadi disitulah kemudian dia menteri itu mengkomunikasikan kembali ke publik apa yang sudah dipersiapkan dan apa yang dilakukan oleh para stafnya, para pembantunya di kementerian tersebut gitu. Nah itu mekanisme kerja yang dan DPR tentu di situ akan melakukan pengawasan terhadap jalannya proses pemerintahan. Nah kita lihatlah semua yang tadi disampaikan oleh kawan-kawan itu betul gitu. Semua ya sinergi bagaimana negara besar perlu lebih banyak orang bekerja itu pasti. Nah cuma itu tadi di dalam pelaksanaannya nanti kita lihat bagaimana efektivitas dari kerja yang sudah dirancang, yang sudah dipikirkan oleh Presiden. Saya kemarin kebetulan di rapat MPR itu saya perhatikan betul apa yang dipidatokan oleh Pak Prabowo dan sebagai Presiden, dan saya catat poin-poin yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu luar biasa dalam penyampaiannya gitu. Nah sekarang itu harus diterjemahkan menjadi program-program dan mensukseskan program-program tersebut gitu. Bagaimana kita bicara soal tidak ada kebocoran di dalam pelaksanaan program-program dengan anggaran-anggarannya gitu. Nah, secara teori ya kalau lebih kecil kontrolnya itu kan akan lebih mudah gitu. Nah, ini bagaimana dengan jumlah ini yang besar, jumlah birokrasi, jumlah personil yang lebih besar ini, kontrol itu bisa lebih mudah dilakukan. Nah ini yang harus menjadi tantangan untuk kita, pemerintah Pak Prabowo di dalam melaksanakan itu yang akan kita fungsi dan program-program yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Gitu. Jadi ya semua yang disampaikan itu betul. Gitu. Tapi nanti bagaimana kita lihat? Kenapa? Implementasinya di lapangan, oke. Baik, ditahan terlebih dahulu Bapak-Bapak, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi.